Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kilona, tidak lupa membeli terong. Enak terong. Jalan-jalan ke Kilona, tidak lupa membeli terong. Ibu-ibu yang tidak jawab salam, aku doakan giginya kokoh. Amin. Daun salam, daun tomat dimasak dalam kuali. Salam pertama kurang semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan. Betul? Ibu-ibu masih sehat? Kalau ada yang pusing-pusing kepala boleh ditenang. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang sering bersolawat ya, baik di dunia apalagi di akhirat nanti, kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, terkhususnya ibu-ibu majelis ta'lim Jumat berkah. Ya, Bro. Jumat berkah ya. Oh ya, Al-Mu'minin dalam program Jumat Berkah. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, memanggil kita dengan seruan yang sangat spesial. Allah memanggil kita dengan seruan orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatisy syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Jadi Bapak Ibu jangan berkata pula dalam hati, Ustaz, itu setan kan tidak mungkin ada di masjid. Ustaz, setan kan tidak mungkin mengganggu orang sholat. Itu adalah pertanyaan yang salah. Yang benar bagaimana? Setan itu banyaknya di masjid.
Setan itu banyaknya mengganggu orang sholat. Setan itu banyaknya mengganggu orang berbuat kebaikan. Kenapa? Karena setan itu tidak mau lagi mengganggu orang-orang yang nongkrong di tempat-tempat karaoke, tidak mau. Untuk apa setan mengganggu? Setan mubazir. Betul. Jadi sana itu tidak perlu diganggu setan, karena yang di sana sudah setan. Ibu kalau setan di semangat. Ya. Jadi setan itu ini di sekeliling kita ini ada, bukan cuma malaikat, setan juga ada. Nanti akan nampak nanti setan itu mengganggu kita berhasil atau tidak. Yang pertama cara setan itu mengganggu kita, ya, itu dihembusnya ke pelipis mata kita. Jadi kalau setan sudah mulai berhembus, nanti bisa kita cek kiri kanan, Bu. Ya, kalau udah kalau apalagi sampai ngorok kan. Itu udah setan kelas kakap. Ya, Bu. Tengok-tengok kawannya kiri kanan, Bu. Nanti kalau ganggu setan tinggal gampang saja. Wah, apakah Ustaz ada solusinya agar kita tidak ngantuk, agar setan itu tidak bisa menggoda kita? Ada. Mau saya tunjukkan amalannya, Bu? Amalannya, Ibu punya jempol, ya, dikeluarkan jempolnya seperti ini. Dikeluarkan jempolnya, taruh ke langit-langit ludah kita. Taruh ke langit lidah kita. Ya. Kalau Ibu tidak punya air ludah, pinjam dulu lidah kawannya. Boleh. Kalau tidak punya air ludah mungkin kering maksudnya gitu ya. Boleh pinjam ludah kawan dulu sebentar, taruh di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, insyaallah matanya tidak akan tertutup lagi. Apalagi tadi pinjam ludah kawan, baru siap makan jengkol pula. Nah, ini tidak akan tidur-tidur itu. Ya. Itu yang pertama. Itu gangguan setan yang pertama pada diri kita. Yang kedua, kalau setan tak berhasil mengganggu kita melalui mata, setan akan mengganggu kita lewat perut. Dihembusnya perut kita oleh setan, maka perut ini sudah terasa bergoyang. Bukan lapar ya, ini mentang-mentang masih belum jam 3. Udah masak kambing tadi, Bu? Kenapa ketua alumni kita cepat Ustaz kita mau makan katanya. Ini bukan gangguan setan, bukan. Kalau itu karena lapar. Jadi kalau yang diganggu setan itu, Ibu, ya, kalau setan sudah berhembus di perut kita, maka bawaan kita tuh gelisah. Mereng ke kanan salah, mereng ke kiri salah. Karena perasaan ada yang mau keluar gitu. Kalau berbunyi tidak apa-apa, ya kan? Ini yang tidak berbunyi yang berbahaya. Yang ada cuma bau, ya. Tadi kamu kentut ya, enggak. Kamu enggak. Kamu saling menyalahkan. Rupanya ustaznya yang kentut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian daripada gangguan setan, ya. Jadi yang kita percayalah innahu lakum aduwwum mubin. Musuh kita yang sebenarnya bukan tetangga kita. Musuh kita yang sebenarnya bukan sahabat kita. Musuh kita yang sebenarnya bukanlah para majelis taklim, tapi musuh kita yang sebenarnya adalah syaitonur rajim. Jadi oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini apalagi program kita luar biasa. Program kita Jumat Berkah, ya, mengajak orang-orang mau bersedekah. Betul. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Qul min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah oleh kalian harta mereka, ya, kita disuruh ngambil. Ambillah oleh kalian harta mereka untuk
untuk mensucikan harta dan jiwa mereka. Jadi kalau ibu-ibu pada hari ini yang sudah punya sawit 5 hektar, yang sudah punya mobil 3 unit, yang sudah punya rumah petak sampai 10 petak, nah itu bukan bersedekah lagi, berzakat lagi. Ya, jadi kalau lewat kota infak jangan cuma 5.000 lagi. Kalau perlu tulis 5 juta. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, jadi kita mengajak orang berinfak, kita pun juga berinfak. Kalau memang kenyataannya kita itu sanggup untuk berinfak. Banyak sekali, Bu, ya, banyak sekali keunggulan, banyak sekali kelebihan bagi orang-orang yang bersedekah, banyak sekali keutamanya. Ya, dalam Al-Quran Al-Baqarah 261 Allah jelaskan perumpamaan orang bersedekah itu seperti dia menanam benih 7 benih. Ya. Yang mana 7 benih ini akan tumbuh dan menghasilkan cabang, satu cabangnya akan menghasilkan 100 hasilnya. Satu cabang. Kalau dia berada 10 cabang, berarti 1000 hasilnya. Bayangkan, kalau kita bersedekah 1.000 rupiah, maka Allah akan ganti 1 juta rupiah. Ya, itu kalau 1.000. Kalau kita bersedekah 1 juta rupiah, maka Allah akan ganti miliaran, bahkan lebih daripada itu. Ya, jadi oleh karena itu kita yang dititipkan harta oleh Allah janganlah pelit-pelit. Kita yang diberikan harta oleh Allah, nampak kita program Jumat Berkah ini luar biasa. Ini program ini jangan sampai dihilangkan, jangan sampai dihilangkan. Ya, kalau bisa ditambah, besok kalau bisa untuk kopinya spesial besok. Ya, dispesialkan untuk khotimnya, untuk imamnya, untuk pengurusnya. Nah, khusus khotim 1 ekor ayam. Tapi yang sudah dimasak, ya. Jangan pula ustaznya pula memasaknya pula lagi, menggorengnya pula, jangan, ya. Kalau bisa seperti itu, spesial untuk khotimnya, untuk imamnya, untuk pengurus itu spesial. Kalau bisa. Bisa kira-kira, Bu? Bu, bisa? Insya Allah. Catat Pak, bisa Pak. Berarti khotib kita mau minggu depan udah dapat daging ayam, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Kalau kita berbicara sedekah luar biasa, banyak sekali keutamanya. Banyak sekali keutamanya. Maka oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, karena siapapun kita pada hari ini, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, kita semua pasti akan mati. Iza matal insani qata'an amalu. Apabila manusia itu nanti mati, maka terputus semua amalannya. Illa min salasin, kecuali 3 saja. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladun solihanya diamulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Yang pertama, yakninya sedekah jariah. Apa maksud sedekah jariah ini? Sedekah jariah itu jangan kita menganggap hanya berupa memberikan suatu pelajaran sekolah, tidak. Sedekah jariah itu banyak. Ya, kita berinfak di masjid untuk pembangunan masjid, itu sedekah jariah. Selagi masih ada orang di sini sholat di sini, insya Allah kita mati, pahala kita tetap dapat. Sedekah jariah itu apakah sebadan itu saja? Tidak. Seandainya ibu yang menggagas program Jumat Berkah ini berjalan terus sampai 5 tahun, 10 tahun, sampai 30 tahun lagi, ibu mati. Ya.
pahala yang ibu buat gagasan ini akan tetap mengalir kepada ibu. Ya Bu? Ya Bu? Siap mati? Siap mati? Ragu-ragu pula. Harus siap. Siap tak siap harus siap. Ya. Jadi oleh karena itu kita semua pasti akan mati. Kalau udah ibu yang duluan, saya belakangan. Ya. Kalau udah saya belakangan, ibu duluan. Pasti mati. Orang kaya, orang miskin, bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz, semua kita pasti mati. Apa yang kita persiapkan untuk kematian kita? Maka salah satu yang kita persiapkan untuk kematian kita adalah sedekah. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita dititipkan harta, perbanyaklah sedekah. Jadi oleh karena itu yang biasanya tadi saya dengar tadi 250 paket ya, yang biasanya khidmat, kalau bisa ditingkatkan. Ditingkatkan menjadi minimal 300 kan gitu. Insya Allah nanti kita pun nanti akan promosikan nanti programnya. Ya, karena saya pribadi pun juga punya program yang sama Bu. Saya punya program namanya GPS, Gerakan Peduli Sosial. Arahnya, tujuannya sama. Tapi saya bukan setiap Jumat. Ya, saya lebih ke setiap bulan Ramadan. Masih hebat ibu-ibu. Ibu-ibu sekali seminggu. Kalau saya sekali setahun. Karena yang bergerak cuma saya sendiri. Kalau ibu-ibu kan ramai. Jadi jangan sampai kita tinggalkan program ini. Kalau perlu kita tingkatkan. Karena yakin dan percaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, uang yang ada di kantong kita sekarang ini, ibu-ibu ada uang? Ada. Berapa? Ada 100.000? Ada. Ibu-ibu yakin tak uang yang di kantong ibu sekarang ini punya ibu? Yakin apa tidak? Tidak yakin. Kenapa tidak yakin? Nanti sebentar lagi ya, mungkin sore jam-jam 5 nanti atau mau maghrib lewat tukang bakso. Bakso. Uang 100.000 tadi kira-kira masih punya ibu atau punya tukang bakso? Punya tukang bakso. Besoknya lewat lagi roti. Beli roti. Kira-kira duit 1.000 tadi punya ibu atau punya tukang roti? Punya tukang roti. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, uang yang di kantong kita saja bukan punya kita. Jadi bagaimana caranya agar uang yang ada di kantong kita itu menjadi milik kita seutuhnya? Maka kata Buya Hamka. Ibu kenal Buya Hamka? Kenal aja lah pokoknya. Ya, kata Buya Hamka, harta itu ada 3. Harta yang pasti busuk. Harta yang pasti busuk. Apa itu harta yang pasti busuk? Ibu tadi mungkin sudah makan sate, sudah makan lontong, sudah makan pecel, itu seenak-enaknya Bu, pasti busuk. Betul. Sesayang-sayangnya ibu dengan lontong yang ibu makan tadi, lontong pecel tadi, ketika dia dah keluar, nak mau lagi ibu makan. Betul. Ya, itu harta yang pasti busuk. Pasti busuk. Itu dia makanan. Yang kedua kata Buya Hamka, harta yang pasti laku. Ya. Ibu-ibu ini pakai seragam hitam nih, ya. Seragam ibu nanti ini mau harganya 100.000, mau harganya 1 juta,
mau harganya 5 juta yang ibu pakai, itu pasti laku. Berapa lama sih tahan baju ibu? Ya, mungkin tahun depan terusan. Itu pun kalau sampai. Pasti laku. Tetapi ada harta yang untuk bisa kita bawa hari esok. Apa itu? Yakninya adalah sedekah. Jadi ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang dititipkan sama kita, jabatan yang dititipkan sama kita, pangkat yang dititipkan sama kita, apapun yang dititipkan sama kita, jangan kita sayang 100%. Kita sayang dengan yang dititipkan sama kita cukup 99%. Ya, jangan terlalu sayang. Ini terkadang kan orang banyak mengatakan, macam mana pula saya mau berinfak Ustaz? Untuk kami aja makan Senin Kamis. Ya, ada yang mengatakan begitu, Ustaz, macam mana kami mau berinfak Ustaz? Macam mana kami mau bersedekah Ustaz? Makan kami saja masih Senin Kamis. Terkadang makan, terkadang tidak. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin berinfak, kalau kita ingin bersedekah, bersedekahlah selagi miskin. Jangan nunggu kaya. Ya Bu, misalnya Bu, ibu punya uang 10.000 hari ini. Punya ya? Kalau saya minta 5.000, kira-kira ibu mau kasih tidak? Ibu-ibu mau kasih tidak? Hah? Tidak. Pelit kali ibu ya. Ibu punya uang 10.000, ya, Bu, minta tolong saya Bu, uang 5.000 Bu, untuk beli air minum, ibu kasih atau tidak? Kasih ya, kasih ya. Pilih kali ibu. Tapi yang pelit mungkin 1-2 orang ya. Tapi udah ketahuan siapa yang pelitnya kan? Ya. Kalau ibu-ibu punya uang 10.000, saya minta 5.000, saya yakin masih mau memberikan. Ya, tidak terlalu perhitungan. Karena di rumah masih ada 1 juta, ya. Karena kebetulan di kantong cuma 10.000, di rumah 1 juta. Ya, saya minta sama ibu, minta saya 5.000 untuk beli air minum. Ibu mungkin masih mau ngasih saya 5.000. Tetapi andai kata ibu membawa uang sekarang 100 juta di kantong, ya, kalau saya minta 50 juta, ibu pikir-pikir, betul? Kenapa? Karena nominalnya sudah besar. Padahal persentasenya sama apa tidak? Sama-sama 50%. Yang pertama ibu punya uang 10.000 di kantong, saya minta 5.000, mungkin dengan senang hati, udah ambil aja semuanya Ustaz. Tapi ketika ibu punya uang 100 juta, ya, Bu, bisa saya minta 50 juta? Ustaz, waduh aja. Ya. Jadi hakikat sedekah itu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, berinfaklah, bersedekahlah selagi kita miskin. Karena kita sudah kaya, itu sifat manusia asli kita akan keluar. Kita itu pelit Bu, ya kan? Kita itu pelit. Sifat asli manusia itu adalah pelit. Karena kita keturunan dari Qabil. Ya, yang meninggal itu kan Habil, yang dibunuh itu adalah Habil, yang hidup itu Qabil itu pelit. Kita ini keturunan dari dia. Itu sifat asli manusia. Tetapi ketika Allah berikan cahaya kepada kita, ya, bahwasanya kita tahu manfaat sedekah, bahwasanya kita tahu kalau kita berbuat baik, kita berbuat kebaikan kepada Allah, berbuat kebaikan kepada manusia, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baru paham.
Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin berbuat baik, ingin berinfak, ingin bersedekah, maka bersedekahlah, berbuat baiklah di saat kita di level bawah. Karena kalau kita sudah terbiasa berinfak, insya Allah ketika kaya, kalau tak berinfak rasanya tidak afdol. Kita akan gelisah. Ya. Begitu pula halnya kalau kita sering datang ke masjid, tiba-tiba nak sholat di masjid, pasti gelisah. Karena ini saya sampaikan yang sudah saya rasakan, Bu. Ya. Kalau saya terbiasa dengan pakai celana panjang, tidak pernah saya pakai celana pendek. Di waktu kecil pun seperti itu. Maka ketika saya pakai celana pendek keluar rumah, saya akan merasa malu. Itu saya, Bu. Ya. Makanya kebiasaan itu berawal dari kita kecil. Maka diajarkanlah diri kita itu selagi kita masih kecil, selagi kita masih miskin, maka berinfaklah, maka bersedekah. Karena banyak sekali keutamaan infak, keutamaan sedekah ini kepada diri kita. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ibu-ibu ingin bertanya, saya buka satu pertanyaan. Boleh, Pak? 10. Masih lama? Berapa menit lagi? Sekarang jam 3.18. 3.19. Kalau ibu-ibu ingin bertanya, boleh. Dipersilahkan sebelum kita tutup. Tapi pertanyaannya banyak-banyak. Karena kita masuk asar. Ada kira-kira bertanya? Ibu? Ada bertanya kira Bu? Sudah pas kira-kira? Sudah pas? Nah, kalau bapak sudah pas katanya. Karena poriklah mulai bunyi.